Welcome to podcast Perindako. Saatnya berbagi tentang Papua yang mandiri. Hai semuanya, masyarakat Papua, kaum muda, milenials dimanapun berada, selamat datang pastinya, dan ini merupakan episode pertama podcast Perindako yang pastinya hadir untuk menemani masyarakat di tanah Papua, teman-teman muda semuanya, kaum milenials, untuk mengetahui apa sih program-program yang sedang dilaksanakan pemerintah dalam hal ini, khususnya program-program Dinas Perindako, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, bersama dengan mitra kerja yang pastinya berguna untuk membangun Papua yang bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Dan di episode hari ini nih ya, teman-teman semuanya yang lagi di rumah semasa pandemi, ini spesial sekali. Kita hadirkan untuk para pengusaha-pengusaha muda di tanah Papua, para UMKM yang hebat, pelaku-pelaku industri yang hebat. Kita akan berbincang-bincang seputar Papeda. Waduh, ini bukan Papeda kuah kuning ya, tapi ini Papeda, satu program yang pastinya hadir untuk masyarakat di tanah Papua, pelaku industri yang hebat sekali, dan ini bisa membantu apa yang menjadi kesusahan terlebih di tengah pandemi. Di tengah pandemi banyak sekali aspek yang terdampak, salah satunya yang paling terasa adalah ekonomi. Dan strategi pengembangan UMKM menjadi salah satu solusi. Pemerintah mengambil banyak kebijakan untuk membantu para pelaku industri dan UMKM Papua. Seperti apa? Hadir juga bersama-sama dengan saya Angelika Senggu. Di sini bersama dengan Bapak F. Sendrato, Direktur Utama Bank Papua, langsung lokasinya dari Bank Papua sendiri. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Ada Bapak. Salam ini dong, salam sehat gini dong jempolnya. Asik. Bapak sehat? Sehat. Aduh, saya agak gugup ini ya, karena langsung berhadapan dengan beliau di kantornya beliau. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Apa-apa. Kita mau bahas soal Papeda. Ini jam makan siang, Papeda kuah kuning dilengserkan dulu nih Pak, karena kita mau bicara soal Papeda yang satu ini. Apa sih sebenarnya Papeda? Dan ini kayaknya lagi hits banget program ini. Sebelum di launching, kita pengen tahu Pak, apa itu Papeda? Terima kasih Kakak Angelika Senggu. Terima kasih Pak. Apa itu Papeda? Papeda yang jelas bukan Papeda kuah kuning. Betul Bapak, saya tambah lapar Pak nanti jadinya. Papeda ini adalah salah satu program kredit, namanya Program Percepatan Akses Keuangan Daerah. Jadi supaya gampang diingat, makanya diberikan namanya Papeda. Jadi Program Percepatan Akses Keuangan Daerah. Ini program ini adalah kerjasama dari tim TPKAD, tim percepatan akses keuangan daerah, yang di dalamnya tentu ada beberapa dinas, terutama dinas Perindako, juga OJK, dan ada Bank Papua. Ini sebenarnya adalah dalam rangka mendukung pengusaha-pengusaha mikro yang merupakan binaan daripada Perindako. Jadi memang tujuannya juga mendukung gitu ya Pak? Ya, tujuannya itu untuk mendukung usaha-usaha mikro supaya bisa mandiri, bisa lebih mengenal bank, aksesnya ke bank itu lebih cepat. Dan tujuan yang berikutnya adalah untuk memutus mata rantai dari retener yang selama ini tentu sangat membebankan daripada usaha-usaha UMKM yang membutuhkan modal. Sehingga kita dari tim merencanakan satu program yang disebut dengan Papeda. Nah, Papeda ini sendiri bunganya sangat mudah, sangat rendah, malah 0%. 0% Pak? 0%. Kan biasa kalau kita kredit itu, waduh, ada yang bunganya. ditakutkan bunganya nih Pak. Ini nggak ada Pak? Nggak ada. Walah. Jadi ini bunganya 0%, di mana bunga ini disubsidi langsung oleh pemerintah daerah, provinsi, sebesar 5% kepada Bank Papua. Jadi untuk membayar beban dana yang kita keluarkan, maka Pemprov memberikan subsidi
subsidi 5% flat. Wow. Sedangkan kepada nasabahnya sendiri, kepada debiturnya sendiri adalah 0%. Kemudian maksimum pembiayaan ini adalah 10 juta per orang. 10 juta per orang. Paling besar. Jadi nanti disesuaikan dengan usahanya. Jadi bisa 1 juta, bisa 200.000, bisa juga 500.000, bisa juga 5 juta. Tetapi banyak-banyaknya itu 10 juta. Oke. Dengan yang tadi ya Pak, Ya. bunga 0%. Jangka waktunya 1 tahun dan maksimal 2 tahun. Wow. Jadi program ini dimulai 2021 ini. Jadi kalau besok di launching atau tanggal 18 ya sudah bisa mulai. Kemudian 2022 dan 2023. Nah, kita menyediakan plafonnya untuk tahun ini 5 miliar rupiah. Kemudian tahun 2022 kita tambah 10 miliar lagi menjadi 15 miliar, dan tahun 2023 menjadi 25 miliar. Keren banget. Ini yang patut diketahui oleh bahkan pengusaha-pengusaha atau pelaku-pelaku industri di tanah Papua ya, yang mikro ya Pak ya, bahwa ini ada kemudahan. Kalau orang biasa dong bilang, toh nanti kalau kredit untuk usaha nanti bayar bunga tuh yang paling besar loh. Tapi ini kali ini pemerintah kasih 0% gitu ya Bapak ya? 0%, wadaw, tidak perlu hitung DP bunga, dan maksimal tadi 10 juta ya Bapak ya? Tapi uangnya dikembalikan. Iya, uangnya harus dikembalikan. Karena itu kan uang masyarakat yang Betul. menabung di Bank Papua. Betul. Tetapi untuk membantu yang tadi, membantu pengusaha mikro yang selama ini minjam kepada retener atau pinjam kepada fintech ilegal. Betul. Apa istilahnya sekarang itu ojol. Betul, bahkan yang ojol juga yang kadang-kadang tidak benar gitu ya, ilegal gitu ya Bapak ya. Ojol ilegal. Maka untuk memutus mata rantai itulah kita hadir bersama-sama dengan dinas Perikop ya. Perindakop, betul sekali Pak. Perindakop. Ya. Oke, jadi ini di launchingnya tanggal 18 ya rencananya ya Pak ya? Rencananya tanggal 18. Oke. Jadi bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini adalah binaan dari dinas. Jadi nanti dari dinas memberikan rekomendasi ke kita, mungkin kita proses sesuai ketentuan minimal lah, ketentuan perbankan yang minimal ya. Ini kan tanpa jaminan nih. Betul. Jadi ini orangnya wajar, usahanya memang ada. Usaha terus berjalan, saya kayak gitu ya Pak ya. Usaha bukan tiba-tiba yang karena ada program terus ada dadakan. Bukan betul, itu. betul Pak. Tetapi orang yang selama ini dia udah berusaha, tetapi dia mengalami kendala di dalam menyediakan modal kerjanya, sehingga dia pinjam. Nah selama ini aja dia berani bayar 10% per bulan, usahanya jalan. Nah apalagi yang 0%, betul. Seharusnya lebih baik. Nah ini nanti mungkin nanti yang masalah kelompok mana yang dibiayai itu nanti dari dinas Perindakop. Tapi yang pasti Bank Papua sudah ready nih ya Pak ya? Kita sudah siapkan kan sesuai dengan kesepakatan kita. Kita 5 miliar tahun ini dengan asumsi minimal 500 orang kan? 500 orang? Ya. Tapi nanti itu kan terbagi apakah di kabupaten, kota. Jadi yang binaan dari dinas, apakah dinas provinsi dengan koordinasi dengan kabupaten. Betul. Khusus Papua. Dan mungkin juga nanti kalau ada yang binaan dari kita ya kita serahkan dulu ke dinas Perindakop. Bahwa ini ada juga yang didapat sama Bank Papua ini kira-kira layak ini enggak menurut teknisnya ya. Tapi ini kan usaha-usaha kecil, orang-orang jualan kok. Mungkin jualan pinang kau gitu Pak ya. Atau pelihara ikan di tambak, atau mungkin usaha jualan-jualan kios. Siap Pak. Jadi memang ini satu terobosan yang luar biasa, kolaborasi dari pemerintah dan juga lembaga keuangan, dan pastinya diharapkan untuk semua pelaku-pelaku industri menyambut program ini dengan sukacita, dan pastinya di tengah pandemi ini semua kita sama-sama berjuang ya Bapak ya. Betul. Untuk membangun lagi pelaku industri yang luar biasa. Dan Pak, ini yang terakhir, apa sih yang menjadi harapan untuk masyarakat di tanah Papua lewat program Papeda? Harapan kita bahwa dengan melalui Papeda ini kesejahteraan masyarakat Papua khususnya berusaha di bidang mikro meningkat.
dia tidak terjerat dengan hutang kepada retainer. Betul. Jadi kita yang ketiga berarti kita membuka akses kepada masyarakat sehingga tahu itu bank itu apa. Jadi bagaimana cara berhubungan dengan bank. Yang keempat, harapan kita dengan ini kita akan meningkat. Kalau usahanya meningkat, tentu kan kita akan membiayai lebih besar lagi ke depan. Sehingga ini adalah calon-calon mitra dari Bank Papua ke depan. Nah, kalau nasabahnya sejahtera, usahanya baik, banknya kan dapat keuntungan. Betul. Jadi kan bank nggak bisa hidup tanpa nasabah. Ya. Itu yang perlu. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan, Betul. bermitra. Jadi mudah-mudahan ini nanti berjalan lancar ke depan. Jika ini terus berjalan lancar nantinya kita juga seandainya tidak ada program pemerintah, kita juga menciptakan satu program bagaimana supaya nasabah kita bertambah. Bagaimana supaya masyarakat yang berusaha itu dapat menikmati kredit yang bunganya wajar, tapi bisa diangsur dengan baik. Ya, kan bisa diangsur setahun, 2 tahun. Jadi rencananya kan rata-rata 2 tahun. 2 tahun. Nah, oke. Bapak terima kasih banyak. Ada lagi yang mungkin yang mau ditambahkan dan sebagai pesan? Sistemnya nanti bagaimana teknisnya akan kita atur kemudian. Mungkin nanti sistem penagihannya juga kita akan permudah supaya orang kita datang jemput mungkin sekali sehari, sekali 2 hari, karena kita tahu kalau mikro ini kalau sekali sebulan harus bayar mungkin agak berat kan? Berat, betul. Nah, tapi bagaimana caranya nanti supaya bisa uangnya itu kita jemput dulu, masuk dalam rekening tabungannya dulu. Betul. Tapi tabungan nggak boleh diambil. Nanti diambil baru pas mau angsuran. Nah, kita langsung debit rekeningnya untuk mengurangi hutang kredit. Jadi itu dia nih para pelaku usaha dimanapun berada, kabar baiknya seperti apa step-stepnya, seperti apa syarat-syaratnya, nantikan informasi selanjutnya. Yang pasti ini sebagai himbauan dan juga informasi di awal betapa luar biasanya ada program ini dari lembaga keuangan pastinya bekerja sama Bank Indonesia dan juga Bank Papua sendiri bersama dengan Disperindak untuk membangun ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih banyak Bapak, maaf mengganggu waktunya, dan demikian podcast Karindakop episode yang pertama. Nantikan episode selanjutnya di mana kita sama-sama saling berbagi tentang Papua yang mandiri. Sekali lagi salam sehat ya Bapak. Salam sehat dan salam Papua bangkit mandiri sejahtera yang berkeadilan. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera untuk kita semua.